Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum sahabat. Undur maqala wala tandur man qala. Perhatikan apa yang dikatakan dan jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Demikian juga dengan apa yang akan disampaikan oleh teman virtual kita. Meskipun demikian, sayalah yang telah memilihkan dan menyuntingkan materinya. Jadi silahkan disimak ya. Sahabat, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Sahabat, guru-guru kita bertutur bahwa pada saat melaksanakan shaum atau ibadah puasa, apakah itu yang wajib seperti pada bulan Ramadan ini atau yang sunat seperti puasa Senin Kamis dan sebagainya, kita dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan shaum atau puasa tersebut. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan shaum atau puasa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam rongga atau lubang badan yang terbuka yang berpangkal pada organ bagian dalam, yang dalam istilah fikih dinamakan jauf, yang tembus ke bagian dalam tubuh, seperti mulut, hidung, telinga, dan lain-lain. Lubang atau jauf ini memiliki batas awal yang ketika benda melewati batas tersebut, maka puasa menjadi batal, tapi selama belum melewatinya maka puasa tetap sah. Dalam hidung, batas awalnya adalah bagian yang disebut dengan muntaha hoisum alias pangkal insang yang sejajar dengan mata. Dalam telinga, yaitu bagian dalam yang sekiranya tidak terlihat oleh mata. Sedangkan dalam mulut, batas awalnya adalah tenggorokan yang biasa disebut dengan hulkum. Puasa batal ketika terdapat benda, baik itu makanan, minuman, atau benda lain yang sampai pada tenggorokan. Namun, tidak batal bila benda masih berada dalam mulut, dan tidak ada sedikit pun bagian dari benda itu yang sampai pada tenggorokan. Berbeda halnya ketika benda yang masuk dalam jauf seseorang yang sedang berpuasa dilakukan dalam keadaan lupa, atau sengaja tapi ia belum mengerti bahwa masuknya benda pada jauf adalah hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam keadaan demikian, puasa yang dilakukan seseorang tetap dihukumi sah selama benda yang masuk dalam jauf tidak dalam volume yang banyak, maka ketika banyak, puasa dihukumi batal menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Berbeda halnya dengan orang yang lupa memakan makanan yang sangat banyak pada saat puasa yang tidak batal puasa karenanya. Yang dikehendaki adalah seseorang yang berpuasa harus mencegah masuknya sesuatu ke bagian badan yang dinamakan jauf atau rongga atau lubang tersebut. Yang kedua adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam rongga atau lubang badan yang tidak terbuka seperti masuk ke dalam kepala dari luka yang tembus ke otak. Yang ketiga huknah artinya menyuntik, yakni mengobati dengan cara menyuntikan atau memasukkan obat pada salah satu dari dua jalan. Maksudnya yaitu memasukkan obat kepada orang sakit pada lubang kubul atau duburnya, yakni lubang kencing dan lubang untuk buang air besar. Misalnya pengobatan bagi orang yang sakit dengan memasang kateter urin, atau memasukkan obat ke lubang dubur bagi orang yang sedang mengalami wasir, maka dua hal tersebut dapat membatalkan puasa. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Jika seseorang muntah tanpa disengaja atau secara tiba-tiba, maka puasanya tetap dihukumi sah. Namun, jika muntahannya ditelan dengan sengaja maka puasanya dihukumi batal. Yang kelima adalah wadhi atau bersetubuh, yaitu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau jima, dengan sengaja pada farji. Bahkan dalam konteks ini terdapat ketentuan khusus jika dilakukan pada puasa Ramadan. Puasa seseorang tidak hanya batal, dan tapi ia juga dikenai denda atau kafarat atas perbuatannya. Denda ini adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, ia wajib memberi makanan pokok senilai 1 mud atau 0,6 kg atau 3/4 liter beras kepada 60 fakir miskin.
Hal ini tak lain bertujuan sebagai ganti atas dosa yang ia lakukan berupa jima pada saat puasa Ramadan. Akan tetapi puasa seseorang tidak batal sebab melakukan jima dalam keadaan lupa. Yang keenam adalah inzal, yaitu keluarnya air mani atau sperma sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima. Baik keluar sperma tersebut dengan cara yang diharamkan, seperti mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri alias onani, atau dengan cara yang tidak diharamkan, seperti mengeluarkan sperma dengan sebab bersentuhan dengan lawan jenis yang halal tanpa adanya hubungan seksual, seperti dengan tangan istrinya atau budak perempuannya. Berbeda halnya ketika air mani keluar karena mimpi basah atau ihtilam, maka dalam keadaan demikian puasa tetap dihukumi sah. Yang ketujuh, mengalami haid pada saat puasa. Selain dihukumi batal puasanya, orang yang mengalami haid berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Yang kedelapan, mengalami nifas pada saat puasa. Selain dihukumi batal puasanya, orang yang mengalami nifas pun berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Dalam hal ini puasa memiliki konsekuensi yang berbeda dengan sholat dalam hal kewajiban untuk mengqadha. Sebab dalam sholat orang yang haid atau nifas tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan pada masa haid atau nifas. Kesembilan, junun atau gila pada saat menjalankan ibadah puasa. Ketika hal ini terjadi pada seseorang di pertengahan melaksanakan puasanya, maka puasa yang ia jalankan dihukumi batal. Yang ke-10, murtad pada saat puasa. Murtad atau riddah adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Misalnya orang yang sedang puasa tiba-tiba mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingkari hukum syariat yang sudah menjadi konsensus ulama. Di samping batal puasanya, ia juga berkewajiban untuk segera mengucapkan syahadat serta mengqadha puasanya. Sahabat, 10 perkara di atas adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau shaum. Ketika salah satu dari 10 hal tersebut terjadi pada saat berpuasa, maka shaum atau puasa yang dijalankan oleh seseorang menjadi batal. Akhir kata, semoga ibadah shaum atau puasa sahabat diberi kelancaran dan kesempurnaan, serta menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sahabat, demikian materi yang bisa saya sajikan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.